Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatina Da Alifa, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Adab dan Humanura, Prodi Tarjamah kelas 3B. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar linguistik Arab yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah MH. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pada bab fonologi bahasa Arab yang subbabnya itu bunyi suprasegmental. Nah, dalam bunyi suprasegmental ini terdapat arus ujaran. Dalam arus ujaran ini ada bunyi yang dapat disegmentasikan atau dikelompokkan sehingga disebutnya bunyi segmental. Tetapi ada juga bunyi yang tidak dapat disegmentasikan atau tidak dikelompokkan sehingga disebutnya bunyi suprasegmental. Nah, pada bunyi suprasegmental ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada durasi, yang kedua itu ada nada, yang ketiga itu ada tekanan, dan yang terakhir itu ada jeda. Baik, yang pertama itu ada durasi. Durasi itu adalah panjang waktu relatif dipertahankannya alat-alat ucap pada suatu posisi. Panjang pendek suatu bunyi bahasa menunjukkan lama waktu dipertahankannya posisi alat ucap. Contohnya itu yang pertama ada kata nasoro. Nah, pada contoh yang pertama ini dia memiliki durasi atau memiliki vokal panjang A pada konsonan nun yang memiliki makna saling menolong. Contoh yang kedua, nasoro. Pada contoh yang kedua ini dia tidak memiliki durasi atau memendekkan vokal A pada konsonan nun juga yang memiliki makna menolong. Nah, dalam dua contoh tersebut menggunakan konsonan yang sama, tetapi perbedaan durasi pada pengucapan huruf vokal panjang atau pendek memiliki makna yang berbeda. Selanjutnya itu ada nada. Nada atau intonasi adalah tinggi rendahnya suatu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Nah, nada di sini mempunyai peran membedakan makna kalimat. Nah, dalam peran membedakan makna kalimat ini terbagi menjadi 3. Ada kalimat tanya, kalimat pernyataan, dan yang terakhir menyampaikan perasaan. Nah, nada juga terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada nada rendah yang ditandai dengan angka nomor 1. Yang kedua itu ada nada sedang yang ditandai dengan angka nomor 2. Yang ketiga itu ada nada tinggi yang ditandai dengan angka nomor 3. Dan yang terakhir itu ada nada sangat tinggi yang ditandai dengan angka nomor 4. Contohnya itu yang pertama menggunakan variasi nada normal. Contohnya seperti Ja'a al-Ustad. Nah, kata Ja'a di sini ditandai dengan angka nomor 2 atau nada sedang. Kata al-Ustad ditandai dengan angka nomor 1 atau nada rendah yang memiliki arti profesor itu datang. Dan contoh yang kedua menggunakan variasi nada bertanya seperti Ja'a al-Ustad. Nah, kata Ja'a di sini ditandai dengan angka nomor 3 atau nada tinggi, dan al-Ustad ditandai dengan angka nomor 4 atau nada sangat tinggi yang memiliki makna profesor itu datang. Baik, yang selanjutnya itu ada tekanan. Tekanan adalah keras dan lemahnya tekanan atau dalam bahasa Inggris disebutnya stressing, ditandai oleh gerak alat ucap yang lebih bertenaga dan menggunakan otot-otot yang lebih tegang dalam menghasilkan bunyi. Contohnya itu yang pertama pada kata doroba. Di contoh yang pertama ini, dia memberikan tekanan atau suku kata panjangnya itu ada pada konsonan do, dan suku kata pendeknya itu ada pada kata roba, yang memiliki makna memukul. Ada juga contoh yang kedua pada kata akhuka. Di contoh yang kedua ini, dia memberikan tekanan atau suku kata panjangnya itu ada pada kata
hu, dan suku kata pendeknya itu ada di konsonan K yang memiliki makna saudara laki-lakimu. Yang terakhir itu ada jeda. Jeda dapat diartikan sebagai berhentinya suatu bunyi atau suara yang dihasilkan oleh ucapan dan dapat memberikan makna suatu kata atau kalimat. Nah, dalam jeda sendiri dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada jeda antar suku kata yang ditandai dengan tanda plus. Yang kedua itu ada jeda antar kata dalam frase ditandai dengan garis miring. Yang ketiga itu ada jeda antar frase dalam klausa ditandai dengan garis miringnya ada 2. Dan yang terakhir itu ada jeda antar kalimat dalam wacana yang ditandai dengan tanda pagar. Contohnya ada pada surat Yasin ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Tanda waqaf atau jeda. Ijja ahal mursalun, yang memiliki arti dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, tanda waqaf atau jeda, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Contoh jeda yang lainnya ada pada contoh jeda antar suku kata yang ditandai dengan tanda plus, misalnya pada kata madrasah, mat tanda plus, ro tanda plus, dan sah yang memiliki arti sekolah. Contoh jeda yang berikutnya itu ada contoh jeda antar kata dalam frase yang ditandai dengan garis miring. Contoh jeda yang berikutnya itu ada contoh jeda antar kata dalam frase. Misalnya pada kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu garis miring, lillahi garis miring, rabbi garis miring, alamin, yang memiliki arti segala puji garis miring bagi Allah garis miring Tuhan garis miring semesta alam. Contoh jeda yang selanjutnya itu ada contoh jeda antar frase dalam klausa yang ditandai dengan garis miringnya itu ada 2. Misalnya contoh dalam bahasa Arab yaitu innallaha ghafurur, garis miringnya ada 2 atau jeda, rohim, yang memiliki arti sesungguhnya Allah maha pengampun, garis miringnya ada 2, lagi maha penyayang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.